Perpisahan hanya untuk orang yang mencintai dengan matanya. Karena untuk orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada kata perpisahan. Barangkali itulah alasan kenapa yang menjadi titik tertinggi dalam mencintai adalah keikhlasan, bukan kepemilikan. Ada hal-hal yang hilang dalam wujud, tapi abadi dalam keberadaannya. Perpisahan, kata yang selalu terdengar menyakitkan, seperti angin yang tiba-tiba berhenti bertiup, meninggalkan keheningan yang mencekam, seperti langit yang kehilangan bintang, membuat malam terasa lebih kelam. Tapi benarkah perpisahan itu nyata? Atau hanya ilusi bagi mereka yang mencintai dengan matanya? Karena sejatinya ada cinta yang tak perlu wujud untuk tetap hidup. Ada hati yang tetap merasakan meski tak lagi bersentuhan. Dan ada jiwa yang terus berbisik meski raga telah menjauh. Maka barangkali yang menjadi titik tertinggi dalam mencintai bukanlah kepemilikan, melainkan keikhlasan. Karena ada hal-hal yang hilang dalam bentuk, tetapi tetap abadi dalam keberadaannya. Lalu sudahkah kita mencintai dengan hati dan jiwa? Atau masih terjebak dalam cinta yang hanya bergantung pada mata? Cinta seringkali diartikan sebagai memiliki, sebagai kebersamaan yang tak boleh terputus. Tapi mungkinkah cinta tetap hidup meski tanpa kehadiran? Bisakah cinta tetap bernafas meski tanpa genggaman? Hari ini kita akan menyelami makna cinta yang lebih dalam. Sebuah perjalanan menuju keikhlasan, tentang bagaimana mencintai tanpa harus memiliki, tentang merelakan tanpa benar-benar kehilangan. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa, perpisahan hanyalah kata tanpa makna. Cinta yang melekat di mata dan cinta yang hidup di hati. Cinta yang hanya melekat di mata adalah cinta yang rapuh. Ia terpesona oleh keindahan yang tampak, mengagumi rupa yang bisa berubah seiring waktu. Cinta semacam ini seperti bunga yang merekah dalam semalam, indah dipandang, tetapi cepat layu. Ketika kecantikan memudar, atau ketika ada pesona lain yang lebih menggoda, hati mulai goyah, dan rasa yang dulu menggebu perlahan pudar. Cinta yang bertumpu pada mata tak lebih dari bayangan yang bergantung pada cahaya. Saat cahaya itu redup, bayangan pun menghilang. Sementara itu, cinta yang hidup di hati tidak bergantung pada apa yang bisa dilihat, melainkan pada apa yang bisa dirasakan. Ia tumbuh dari kedalaman jiwa, menyatu dengan nilai, pemahaman, dan ketulusan. Cinta ini tak akan luntur meski waktu berlalu,
karena ia tidak mencari keindahan yang bisa berubah, melainkan menemukan jiwa yang selaras. Seperti akar pohon yang mencengkeram bumi, ia tetap berdiri kokoh meski diterpa angin dan hujan. Itulah mengapa cinta yang lahir dari hati bertahan lebih lama, sebab ia tidak membutuhkan alasan untuk tetap tinggal, selain keikhlasan dan ketulusan yang menjadikannya abadi. Ketika kehilangan tidak sama dengan perpisahan. Ada kalanya seseorang pergi, tetapi kehadirannya tetap terasa. Ia tidak lagi di sisi kita. Tidak bisa lagi kita genggam tangannya. Tidak bisa lagi kita sapa dengan suara. Tetapi di dalam hati, ia tetap hidup. Namanya masih berbisik dalam doa-doa yang kita panjatkan. Bayangannya masih hadir dalam kenangan yang tak lekang oleh waktu. Kehilangan bukanlah akhir dari keberadaan, karena cinta yang tulus tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ia tetap ada, meski dalam bentuk yang berbeda. Kadang berupa rindu yang mengetuk di sunyi, kadang berupa doa yang mengalir dalam diam. Beberapa cinta tidak membutuhkan pertemuan untuk tetap bertahan. Ada cinta yang tidak pupus meski tak lagi bisa bersua. Ia tetap bernafas dalam setiap ingatan, menghidupkan hati dengan kehangatan yang pernah ada. Seperti jejak kaki di pasir yang tersapu ombak, mungkin wujudnya tak lagi terlihat, tetapi kisahnya tetap membekas. Itulah mengapa kehilangan tidak selalu berarti perpisahan. Sebab yang benar-benar pergi hanyalah raga, sementara cinta yang telah tertanam dalam hati akan tetap bertumbuh, mengakar, dan menemani, bahkan dalam ketidakhadiran. Mengapa kepemilikan bukanlah tujuan akhir? Banyak yang mengira bahwa cinta sejati adalah tentang memiliki, menggenggam erat tanpa ingin melepaskan. Namun cinta yang paling murni justru tidak menuntut kepemilikan. Ia seperti matahari yang bersinar tanpa berharap balasan, seperti angin yang berhembus tanpa mengharapkan genggaman. Cinta sejati bukan soal memastikan seseorang tetap di sisi kita, melainkan tentang memberi dengan ketulusan, tanpa mengekang, tanpa memaksa. Karena hakikat mencintai bukanlah soal mengikat, melainkan membiarkan yang dicintai tumbuh dengan kebahagiaannya, bahkan jika itu berarti melepaskan. Ada seorang lelaki yang mencintai seorang wanita dengan segenap jiwanya. Namun ia sadar, kebahagiaan wanita itu bukan berada di sisinya. Dengan hati yang berat, ia memilih mundur, merelakan wanita itu berjalan ke arah yang membuatnya lebih bahagia. Ia tidak berusaha menahan atau memaksakan takdir, karena ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus berakhir dengan kebersamaan. Ia tersenyum meski hatinya terluka,
Karena baginya, melihat orang yang ia cintai bahagia sudah cukup menjadi alasan untuknya bertahan. Itulah cinta dalam bentuk yang paling tinggi. Bukan sekedar tentang memiliki, tetapi tentang memberi kebebasan tanpa kehilangan ketulusan. Ketika rindu menjadi doa, rindu adalah perasaan paling sunyi, tetapi juga paling setia. Ia tidak selalu bisa diungkapkan dalam kata-kata, tidak selalu bisa diwujudkan dalam pertemuan. Namun rindu memiliki cara sendiri untuk tetap hidup. Ia bersembunyi dalam doa yang lirih, yang dipanjatkan di keheningan malam, mengalir dalam setiap harapan yang terselip di sela-sela sujud. Rindu yang tak bisa bersatu dengan pertemuan seringkali menemukan jalannya dalam keikhlasan. Karena mencintai dalam diam bukan berarti menghilangkan rasa, melainkan merelakannya tumbuh tanpa perlu menggenggam. Terkadang seseorang tidak benar-benar pergi. Ia mungkin tidak bisa lagi ditemui, tidak lagi bisa disapa, tetapi kehadirannya tetap terasa dalam setiap langkah. Setiap sudut kota mengingatkan pada suaranya. Setiap hembusan angin membawa sisa-sisa kehangatan yang dulu pernah ada. Rindu bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi tentang bagaimana hati tetap merasakan meski tanpa kebersamaan. Karena ketika seseorang benar-benar tertanam dalam jiwa, jarak hanyalah ilusi, dan kehilangan hanyalah bentuk lain dari keabadian. Keikhlasan adalah ujian tertinggi dalam mencintai. Cinta sejati tidak hanya diukur dari seberapa erat seseorang menggenggam, tetapi juga dari seberapa tulus ia melepaskan. Menerima kehilangan dengan hati yang lapang adalah ujian tertinggi dalam mencintai, karena butuh keberanian untuk merelakan sesuatu yang begitu berharga tanpa penyesalan. Keikhlasan bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hati. Ia adalah cahaya yang menuntun seseorang keluar dari kegelapan kehilangan, mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang memberi kebebasan tanpa pamrih. Ketika seseorang belajar ikhlas, ia akan menemukan bahwa kepergian bukanlah akhir, melainkan awal dari kedewasaan. Keikhlasan membuat hati lebih kuat, bukan karena terbiasa kehilangan, tetapi karena memahami bahwa tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Cinta yang dirawat dengan keikhlasan tidak akan memudar meski tak lagi bisa digenggam. Justru dalam kerelaan itulah seseorang menemukan ketenangan. Belajar bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan percaya bahwa setiap perpisahan membawa pelajaran berharga yang akan menjadikannya lebih bijaksana.
Ada yang hilang dalam wujud, tapi abadi dalam keberadaannya. Tidak semua yang hilang benar-benar lenyap. Ada kehadiran yang tetap terasa meski tak lagi bisa disentuh. Ada cinta yang tetap hidup meski tanpa wujud. Waktu bisa menghapus banyak hal. Suara yang dulu akrab di telinga, tatapan yang pernah meneduhkan, bahkan kebersamaan yang pernah terasa abadi. Namun ada perasaan yang menolak untuk pudar, tetap tinggal di sudut hati yang paling sunyi. Ia tidak memudar bersama jarak, tidak terkubur oleh perpisahan, tetapi bersemayam dalam kenangan yang tak terhapus oleh waktu. Seperti seseorang yang pernah begitu dicintai, lalu pergi meninggalkan dunia ini. Raganya mungkin tak lagi ada, tetapi kasihnya tetap hidup dalam ingatan. Setiap kata yang pernah terucap, setiap jejak yang pernah ditinggalkan, menjadi pengingat bahwa kehadiran tidak selalu membutuhkan fisik. Kadang, cinta yang paling sejati justru ditemukan dalam kehilangan. Ia menjadi bisikan lembut dalam doa, menjadi pelita yang menerangi jalan, menjadi kekuatan yang mengajarkan bahwa meski sesuatu hilang dalam bentuknya, ia tetap abadi dalam maknanya. Ketika perpisahan menjadi awal yang baru, perpisahan seringkali dianggap sebagai akhir, seolah tak ada lagi jalan setelah kehilangan. Namun bagi mereka yang mampu melihat dengan hati, perpisahan bukanlah titik terakhir, melainkan awal dari perjalanan yang baru. Di balik luka yang menganga, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk dipahami. Setiap air mata yang jatuh bukan sekedar kesedihan, tetapi juga tanda bahwa hati pernah mencintai dengan sepenuh jiwa. Dari kehilangan, seseorang belajar tentang ketabahan. Dari perpisahan, seseorang menemukan kebijaksanaan bahwa tidak semua yang pergi harus ditangisi, dan tidak semua yang hilang benar-benar membawa kehampaan. Cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, bertransformasi menjadi kekuatan yang menguatkan langkah untuk melanjutkan hidup. Apa yang dulu mendekap kini menjadi cahaya yang menuntun, mengajarkan bahwa mencintai tidak selalu berarti harus bersama. Kadang, cinta yang paling indah adalah yang membiarkan seseorang tumbuh tanpa belenggu kehilangan. Dan ketika seseorang mulai menerima bahwa perpisahan hanyalah perubahan bentuk dari kebersamaan, ia akan menemukan ketenangan. Sebab cinta yang sesungguhnya tidak bergantung pada kehadiran, tetapi hidup dalam kenangan, doa, dan ketulusan yang tak pernah pudar. Pada akhirnya, kita akan selalu dihadapkan pada perpisahan. Namun bukan perpisahan yang menentukan seberapa dalam cinta kita, melainkan bagaimana kita merelakan tanpa kehilangan makna. Cinta yang sejati tidak bergantung pada kebersamaan, tetapi pada keikhlasan
untuk menerima bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki selamanya. Mungkin ada hal-hal yang harus pergi, ada nama-nama yang hanya tinggal dalam kenangan, dan ada perasaan yang tak lagi bisa diungkapkan dengan pertemuan. Tapi bukan berarti cinta itu hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa yang tak pernah putus, menjadi kenangan yang menghangatkan hati, dan menjadi kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Jika suatu hari nanti kita harus merelakan seseorang, jangan anggap itu sebagai akhir. Karena yang benar-benar mencintai tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Mereka hanya belajar bahwa cinta yang paling indah bukanlah yang bertahan dalam genggaman, tetapi yang tetap hidup dalam hati, meski tanpa wujud, meski tanpa suara.